Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Edatia, Agribisnis 4A. Saya di sini akan menyampaikan hasil review jurnal saya mengenai kelembagaan agribisnis pada komoditas padi dengan judul jurnal Kinerja Kelembagaan Input Produksi dalam Agribisnis Padi di Kabupaten Parigi Motong. Selanjutnya yaitu sistem agribisnis. Sistem agribisnis diartikan sebagai semua aktivitas mulai dari pengadaan dan juga penyaluran sarana produksi, input, sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani. Sistem agribisnis mencakup 4 subsistem, yaitu agribisnis hulu, usaha tani, agribisnis hilir, dan juga jasa layanan penunjang. Hal tersebut berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. Peranan kelembagaan dalam sistem agribisnis sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di masa depan. Dan selanjutnya yaitu latar belakang pada Kabupaten Parigi Motong merupakan sentra produksi padi di Provinsi Sulawesi Tengah. Produksi padi di kabupaten ini menyumbang 30,38% terhadap produksi padi di provinsi tersebut, dan posisinya sebagai daerah penyangga pangan provinsi. Pengembangan agribisnis padi masih dihadapkan pada masalah keterbatasan akses, yaitu akses terhadap sarana produksi, terutama pada benih berlabel dan juga pupuk serta permodalan. Petani di kabupaten ini umumnya menggunakan benih yang berasal dari hasil penanaman sendiri setelah digunakan beberapa kali tanam. Sedangkan untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi harus dimulai dengan penanganan benih dan bermutu dengan sifat-sifat benih yang unggul. Hal tersebut dikarenakan pupuk seringkali tidak tersedia mulai dari gudang PT Pusri sampai dengan lini 4, yaitu KUD dan juga kelompok tani. Salah satu masalah yang dihadapi pada Kabupaten Parigi Motong yaitu dalam penanganan agribisnis padi, kebijakan penyediaan sarana produksi, terutama benih, pupuk, pestisida, dan juga permodalan, pengadaan dan distribusi benih pada padi masih didominasi oleh PT Shanghai Seri atau SHS dan juga PT Pertani, serta hanya sebagian kecil benih diproduksi oleh penangkar swasta lokal. Tumbuhnya penangkar swasta yang memproduksi benih tidak berlabel dengan kualitas cukup memadai dan juga harga relatif murah, dan peminat akan permintaan benih juga semakin meningkat. Selanjutnya untuk metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut yaitu untuk memperoleh gambaran indikator hasil, outcomes, dan manfaat benefit kinerja lembaga. Dilakukan wawancara terhadap 107 petani sampel dan 20 orang pedagang pengedar. Petani yang dijadikan sampel adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan mempunyai pengalaman berusaha lebih dari 5 tahun. Penentuan petani sampel dilakukan secara purposif berdasarkan proporsi jumlah kelompok tani dan setiap kecamatan. Dan yang dikumpulkan adalah data selama 2 musim tanam terakhir ini. Jadi pada jurnal tersebut peran kelembagaan sangat penting. Yang pertama, kelembagaan kinerja pada Bank Indonesia, yaitu Bank BRI Kabupaten Parigi. Di Kabupaten Parigi Motong, kredit yang diakses oleh petani padi 5 tahun terakhir ini adalah KUT, kredit usaha tani, 224
kelompok tani kredit ini tersalur melalui 5 KUD atau koperasi kepada 245,06 HA. Periode ini, pada periode yang sama, pemerintah melaksanakan program pemberdayaan petani melalui pemberian kredit ketahanan pangan atau KPP. Bantuan ini merupakan modal kelompok tani untuk mengembangkan permodalan yang dikelola sendiri. Komponen produksi, pengembangan usaha, dan modal kelompok. Namun program ini belum terrealisasi di Kabupaten Parigi Mutong karena kinerja pengembangan KUT masih belum memperoleh syarat untuk memperoleh fasilitas KPP atau belum bisa membayar tunggakan KUT dengan total tunggakan tersebut yaitu 20.258,241. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat perbedaan produktivitas antara petani penerima kredit dan juga tidak penerima kredit. Ternyata kinerja Bank BRI di Kabupaten Parigi Mutong tergolong rendah dengan skor 52,3. Ini menunjukkan bahwa BRI tidak berhasil mendukung kegiatan pembiayaan dalam subsistem input agribisnis padi di kabupaten ini. Rendahnya realisasi penyuluhan Kupedes sebagai input bagi pembiayaan usaha tani merupakan salah satu penyebab ketidakberhasilan kinerja lembaga ini. Kupedes hanya menjangkau 3,99% debitur potensial yang ada. Keadaan ini menunjukkan bahwa akses petani tidak memperoleh kredit pada Bank BRI masih sulit dan masih belum bisa menjangkaunya. Pada umumnya yang dapat mengakses Bank BRI ini hanya pemilik gilingan atau RMU dan juga pemegang saprodi. Selanjutnya untuk lembaga yang berperan kedua yaitu Lembaga Kinerja Balai Benih dan PT Pertani. Pembenihan di Kabupaten Parigi Mutong terbagi dalam 3 kelompok komoditi, yaitu benih padi, benih palawija, dan juga benih hortikultura. Penyaluran benih di kabupaten ini melibatkan PT Pertani dan Balai Benih sebagai lembaga formal dan penangkar swasta sebagai lembaga non-formal. Di Kabupaten Parigi Mutong ini terdapat salah satu balai benih utama dan juga balai benih pembantu. Dan masing-masing benih tersebut masing-masing disalurkan ke PT Pertani di Kabupaten Parigi sebanyak 66 ton atau setara dengan 0,42% dan 1.028 ton yang diproduksi sebanyak 11 ton. Jumlah penangkar swasta di kabupaten ini tercatat sebanyak 26 orang dengan luas penangkar 24 HA. Rata-rata penyaluran benih pada padi setiap tahunnya oleh Balai Benih dan PT Pertani sebesar 39,46% dan total benih yang tersebar selama ini sementara pemasok benih penangkar swasta rata-ratanya yaitu sebesar 60,56%. Dan untuk lembaga yang terakhir yaitu lembaga yang berperan dalam pertanian dengan komoditas padi yaitu kinerja PT Pupuk Sriwijaya Pusri Cabang Palu. Penyaluran urea di Kabupaten Parigi Mutong sebesar 12.179,3 ton dengan setara persen yaitu 75,69%.
dan 6.805,5 ton untuk TSP atau SP-36 setara dengan 234,95% dan 6.659,8 KCI dengan setara 357,68%. Kebutuhan pupuk di Kabupaten Parigi Mutong ini masing-masing 14.841,1 ton untuk urea dan untuk TSP yaitu 4.944,7 ton, sedangkan untuk KCI yaitu 4.944,7 ton. Hasil penelitian menunjukkan 12,15% petani responden hanya menggunakan pupuk urea dengan 22,43%, menggunakan urea plus SP36 dan 65,42% menggunakan urea plus SP36 plus KCI. Produktivitas padi dari petani yang memupuk lengkap yaitu urea plus TSP atau SP-36 plus KCI rata-ratanya sebesar 5,3 ton per hektar, lebih tinggi dari 50,1% dibandingkan dengan petani yang tidak memupuk lengkap. Demikian pula pendapatan petani yang melakukan pemupukan lengkap lebih besar 46,89% dibandingkan dengan yang tidak memupuk lengkap. Maka dari hasil analisis dan menunjukkan bahwa kinerja PT Pusri tinggi dengan skor 96,87. Ini berarti PT Pusri tersebut berhasil dalam mendukung subsistem input agribisnis padi di Kabupaten Parigi Mutong. Nah, itu cukup hasil review jurnal saya mengenai komoditas padi di Kabupaten Mutong, Kabupaten Parigi Mutong, bahwa lembaga yang berperan dalam proses pertanian tersebut masih terbilang rendah karena belum bisa membantu dalam subsistem agribisnis padi tersebut. Demikian hasil review saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.